Pernah lihat berita ini? Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Tepuk tangan untuk para bupati, bupati banyak yang sangat khawatir, dan kemudian banyak bupati membuat perda-perda untuk mengantisipasi gurita yang begitu kuat. Dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik, sehingga pemerintah daerah kewalahan. Mohon izin teman-teman, perkataan Caimin tidak salah. Namun kami izin melengkapi perkataan beliau bahwa retail raksasa tak membunuh ekonomi rakyat, namun cara pikir tertutuplah yang membunuh daya saing. Retail modern bukan sekadar toko berpendingin udara. Ia adalah simbol efisiensi, keteraturan, dan akses yang luas terhadap kebutuhan konsumen. Di banyak negara, transformasi retail justru mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat karena mendorong standarisasi, rantai pasok efisien, dan kemudahan transaksi. Masalahnya bukan pada modernisasinya, tapi pada kesiapan pelaku lokal untuk ikut naik kelas. Ketika wacana publik hanya berhenti pada batasi retail besar, maka yang terjadi bukan perlindungan rakyat, tapi pembatasan kesempatan. Karena pasar tak bisa dilarang berkembang. Yang bisa dilakukan hanyalah membekali pelaku lokal agar tidak tertinggal. Patut dipikirkan bahwa retail besar, termasuk yang banyak menyedot tenaga kerja, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia masih di atas 60%, meski jaringan retail modern tumbuh pesat. Artinya, keberadaan retail besar tidak otomatis menyingkirkan yang kecil. Sebaliknya, banyak pelaku UMKM yang kini memasok produk mereka ke jaringan toko modern, dari keripik lokal hingga bumbu khas daerah. Kolaborasi ini nyata, bukan teori. Jadi, menyalahkan retail besar tanpa melihat ekosistemnya sama saja dengan menuduh jalan tol membunuh pedagang bensin eceran. Padahal justru membuka akses bagi jutaan pelaku baru yang mau beradaptasi. Masalah terbesar pelaku kecil bukan terjajah oleh peritel besar, melainkan tertinggal oleh disiplin dan sistem. Banyak toko kecil yang menolak pembukuan digital, juga menata etalase, dan tak mau menghitung margin secara rutin. Disinilah akar persoalannya. Bukan siapa yang datang ke kampung, tapi siapa yang mau berubah di kampung itu sendiri. Dan disinilah peran pemerintah daerah harus tampil sebagai pahlawannya. Retailernya percaya solusi terbaik bukan memusuhi retail besar, melainkan memodernkan retail rakyat. Ada 3 jalan nyata. Pertama adalah rutin mengedukasi pentingnya manajemen toko. Pelaku retail lokal perlu dilatih memahami manajemen stok, display, dan harga berbasis data, bukan naluri semata. Kedua, konsolidasikan pasokan lokal. Kekuatan retail kecil ada di komunitas saat mereka bersatu dalam koperasi grosir atau sistem distribusi digital. Daya tawar mereka meningkat. Ketiga, wujudkan retailtainment dan utamakan pengalaman pelanggan. Warung lokal bisa meniru semangat modernisasi dengan tetap mempertahankan keunikan sosialnya. Suasana, keramahan, dan kedekatan emosional adalah nilai tambah yang tak bisa dibeli oleh jaringan besar. Dan ini tidak akan bisa ditiru oleh peritel besar, karena dengan memaksimalkan kearifan lokal, maka ini sudah menjadi pembeda terbaik dari peritel besar. Teman-teman, kebijakan yang cerdas adalah kebijakan yang mau mendengar, dan justru bukan yang harus membatasi. Kebijakan publik yang bijak seharusnya tidak terjebak pada dikotomi rakyat kecil versus korporasi besar. Pemerintah daerah perlu menciptakan ekosistem yang mendengar pelaku kecil sambil membuka peluang kolaborasi dengan jaringan besar. Yang diperlukan bukan perda pembatasan, tapi roadmap pemberdayaan agar setiap warung dan toko desa mampu menjadi bagian dari rantai distribusi nasional. Kami di Retailenia tidak berdiri di pihak kapital besar atau populisme sempit. Kami berdiri di sisi perubahan yang adil. Kami percaya, pasar yang modern tidak harus mematikan nilai lokal, justru memperluas ruang bagi inovasi lokal untuk bersinar. Karena pada akhirnya, yang membunuh ekonomi rakyat bukanlah retail raksasa, melainkan kebijakan dan cara berpikir yang tuli terhadap realitas baru perdagangan. Dan seperti yang selalu kami tekankan di Retailenia, kita tak bisa menolak arus modernisasi, tapi kita bisa memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, perdebatan tentang retail raksasa dan ekonomi lokal seharusnya tidak berhenti pada siapa yang benar atau salah,
Tapi pada bagaimana keduanya bisa tumbuh bersama, retail besar membawa disiplin dan efisiensi. Retail kecil membawa kehangatan dan kearifan lokal. Keduanya adalah bagian dari denyut ekonomi Indonesia yang tak terpisahkan. Yang perlu kita jaga bukanlah jarak antara mereka, tapi jembatan penghubungnya, agar modernisasi tidak menghapus tradisi, dan agar tradisi tidak menolak kemajuan, karena sejatinya, kekuatan retail Indonesia bukan pada siapa yang paling besar, melainkan pada siapa yang paling berdaya, dan mau bergerak maju bersama. Kami percaya bahwa UMKM retail Indonesia punya potensi untuk bersaing. Asal diberi arah, alat yang tepat juga modal usaha. Retailenia hadir siap membantu toko, warung, dan pelaku retail lokal menjadi lebih modern, efisien, dan berdaya saing.